Edi. Iya. Siapa Uca? Apa itu halak? Kenapa COVID lagi nih? Naik lagi kah? Betul, halaman 1 besok itu masih soal COVID. Iya. Jadi dua tiga tiga hari lalu itu kan 130 penambahan kasus baru, kemudian naik tetap lagi di 130 di hari Rabu. Selasa, Rabu itu 130, hari Kamis itu 100. Jumat ini naik lagi 151. 151? Iya, 151. Berat naik terus gini. Katanya itu ada klaster importir. Importir lagi. Klaster importir, apa itu klaster importir? Bisa besok Wih, baca di halaman 1 Tribun Timur. Mudah-mudahan kita berdoa saja, mudah-mudahan di Sulsel tidak ada varian Delta. Iya deh. Bikin ngeri. Ganas sekali tuh. Tanya beda ngeri sekali. Cepat sekali menular deh. Iya. Terus apa lagi kakak Edi? Di halaman 1 itu besok ada soal RUPS, rapat umum pemegang saham luar biasa Bang Sulsel Bar. Selbar. Ini kan rapat tahunan. Iya. RUPS itu kan rapat umum pemegang saham itu kan bisa digelar kapan saja. Nah, kalau sudah masuk RUPS luar biasa itu berarti sudah ada ada perubahan Iya. besar-besaran. Nah, salah satunya itu adalah direksi dan komisaris. Nah, di susunan komisaris ini yang baru itu Sekda Sulbar itu Muhammad Idris dimasukkan di dalam daftar komisaris. Jadi jadi pemiliknya ini Bang Sulbar itu kan ada dua pemerintah di Sulbar sama di Sulsel. Ya, bukan hanya pemerintah provinsi, ada juga pemerintah sahamnya kan, ya pemerintah provinsi sama pemerintah kabupaten kota. Di sebelumnya kan di perwakilan Pemprov Sulbar kan tidak masuk di jajaran komisaris. Nah, sekarang itu masuk di jajaran komisaris. Komisaris utama sekarang kan Sekda Sulsel. Iya. Abdul Hayat Ghani itu komisaris utama. Tambah sekarang sekdanya Sulbar. Tambah Sekda Sulbar itu masuk di jajaran komisaris. Banyak orang berebutan masuk di komisaris ini. Iya. Kenapa? Sulsel Bali ini paling banyak kelola uang di antara Perseroda Sulsel. Emang. Bakul Masang Kesana tempat paling basah. Enak kali PDM. Kalah PDM. Ada lagi kan di? Halaman 1. Cuma itu yang fokusnya halaman 1 besok. Kan masih padang. Ada. Kaiku. Hai. Yuhu. Jam berapa nih kan? 10:30 ya, lupa lagi. Coba lagi sengin. Aduh halaman sih. Oh iya deh. Sabtu. Dari Gunas. Jadi besok itu ada 2 halaman kalau Ca. Hilang begitu, aduh itu. Lagi rekaman. Jangan ribut. Mau juga kan? Oke, Tribuners. Besok itu halaman ekonomi ada 2 halaman. Iya. Nah, halaman otomoto dengan halaman bisnis. Otomoto itu sekalian sama properti. Iya. Untuk halaman otomoto besok kita bahas soal Daihatsu Rocky 1,2L. Sudah resmi hadir di Makassar. Harganya mulai 188 juta. Tidak mahal jadi. Enggak aja. Daihatsu Rocky 1,2L ada 1.200. Ada kekuatannya. Nah, ini baru padahal sebelumnya kan sudah launching yang 1000L, 1,0L. Sekarang hadir yang 1,2L. Dia ada di TSM kalau yang mau lihat. Dia pameran di TSM sampai dengan tanggal 4 kalau harganya itu agak murah karena dia kena diskon relaksasi PPNBM dari pemerintah 100%. Jadi dia mulai 188 juta kalau
Terus ada juga tips dari Astra Honda Motor, cara merawat rantai. Jadi yang punya motor itu jangan lupa kalau rantainya itu harus dirawat. Jangan dibiarkan. Antum itu Pakai pelumas, kenali bagian rantai, perhatikan jarak main bebas. Pokoknya ada tips-tips dari Astra Honda. iya. Mana? Terus untuk halaman properti kita bahas rumah di Bukit Baruga di tanah datar. Ada potongan harga hingga 500 juta. Ini dapat satu lagi rumah ini. Potongannya saja 500 juta kau cak. Tapi harganya 2,1 M. 2,2 dong. Iya tuh. Bagus lah rumahnya. Bagus. Nah, untuk halaman bisnis, halaman 4 mengenai direksi Bank Sulselbar. Jadi Bank Sulselbar ini punya direksi baru. Jerome pakai lagi? Enggak, ditambah kau cak. Ditambah Ki, karena ada perlu posisi baru untuk pemimpin grup kredit. Jadi ini yang dilantik namanya Yulis Suwandi. Yulis Sundi. Rencana juga Bank Sulselbar ini mau bikin mau mengusulkan komisaris baru juga dari Sulawesi Barat. Iya nak. Terus HUT BNI. BNI melakukan tanam 3.000 bibit pohon. Gitu. Jadi untuk HUT-nya ini BNI wajibkan semua karyawannya di Sulawesi, Maluku, terus di Sulawesi Maluku, di beberapa wilayah di Sulawesi Maluku itu tanam pohon. Jadi totalnya 3.000, semua karyawannya wajib tanam pohon di halaman rumah. Masing-masing minimal satu. Jadi bisa beli sendiri, bisa juga ambil di BNI. Terus ada pameran UMKM Bosowa Education. Iya. Dia itu di lapangan basket Bosowa School Makassar di Jalan Anton Pasewang. Banyak standnya di situ buat yang mau jajan-jajan, yang belanja-belanja bisa ke situ. Pamerannya itu 2 hari sampai hari Minggu. 3 hari sama hari ini nih, sampai hari Minggu ada dekorasi rumah, ada berbagai menu makanan, ada tanaman hias, ada juga minuman kekinian Kak Ocha. Jadi yang mau jalan-jalan lihat pameran UMKM bisa ke ke Bosowa Education. Bosowa School. Bosowa School Makassar, Jalan Anton Pasewang, dekatnya Rumah Sakit Dadi. Iya. Sudah masa pergi sana? Saya juga. Beli pohon. Iya, jauh tadi beli pohon. Mereka aja dari sini. Oke lah. Dah. Dadah. Halo Kakak Ci. Halo. Gimana Bang? Ada sana namamu ini. Lipsus Dik. Lipsus Bang. Apa itu? Kita masih lanjut di persaingan 2 partai terbesar di Sulawesi Selatan. Iya. Yakni Golkar dan Nasdem. Yang 2 hari lalu 2 kader utama mereka berdebat sengit di DPRD Sulsel. Iya. Nah, pengamat melihat bahwa ini adalah rentetan ronde panjang pertarungan antara Golkar dan Nasdem. Iya. Jadi pertarungan awalnya pun sejak pilkada di Takalar 2017 lalu. Untuk pertama kalinya Golkar dikalahkan di lumbung suaranya. Kalah. Nasdem di situ sebagai salah satu motor sama PKS waktu itu ya. Iya. Jadi bagaimana bentuk pertarungan selanjutnya? Prediksinya kira-kira di mana lagi mereka akan bertarung? Iya. Karena Golkar ini sudah kalah di lumbungnya di Makassar dan di Pangkep. Iya. Nah, di mana lagi? Baca di Lipsus besok halaman 3 edisi Sabtu 26 Juni 2021. Wih, keren. Oh, gak repot. Udah. Nah, ada kalau begitu kayak. Iya. Terus dulu pinggang Udah wartawan, jadi wartawan. Baru 2 tahun. baru 25 tahun. Baru 20 Kira 1 tahun ke atas dikit dari 22 tahun kau jadi. masuk. Iya, baru 22 tahun. Baru 22 tahun. Berapa tahun makin diterima? 99 sampai 2021 Mi. Wih, Dari masih di garasi pindah ke racing center. Kemudian 2003 ke Tribun Timur. Sekarang alhamdulillah masih, mudah-mudahan masih dikaruniai Iya. kesempatan untuk berbuat baik dengan Betul. profesi ini. Iya deh.
Kakak Uca apa ini yang mau dikasih tahu? Piala Europe. Piala Euro. Iya. Euro. Oh, Euro. iya. Wih, terbuka yang Tribuners, pada- mulai besok malam minggu, tepatnya kalau waktu Indonesia Barat malam minggu. Iya. Tapi kalau Indonesia Tengah sudah minggu dini hari. Dini hari. Iya, karena jam 12.00. Jadi sudah pertandingan babak 16 besar Euro itu mengatakan pertandingan pertama antara, pasti kalian saya tahu kan, Denmark melawan Wales. Wales yang penting bukan Wales. Itu. Jadi dua tim ini seperti Kakak Weca tadi bincangkan di ngobrol spesial, bincang bola spesial. Nah, dua tim kuda hitam. Iya. Kenapa selalu disebut kuda hitam bukan kuda Iya, putih? kenapa enggak kuda putih Iya, kuda merah kan. atau kuda belang-belang? Iya, kenapa warna hitam? Oh, mungkin karena tidak kelihatan kau Cak, kan. Kalau hitam itu kan identik tidak kelihatan. Betul. Tiba-tiba, ada kudanya di sana Langsung sampai di sana. di final lah. Iya. Ada diunggulkan ada di sana. Itu Ada. disebut kuda Iya, hitam. begitu dia. Itu filosofinya di situ. Kenapa disebut kuda hitam? Kalau kuda putih langsung kelihatan. Kelihatan. Iya. Kalau kuda putih lentong itu, kalau profesi pelaut itu. Ada kuda putih, ada kuda merah, Iya. ada kuda hitam. Yang penting bukan kambing hitam. Kambing. Ya lentong hilang itu kalau Lain kambing. lagi itu kalau Selalu godong itu tidak baik. iya. Jadi kalau alasan yang bersalah atau apa saja. Saya bilang kambing hitam apa tuh salah? Oke, sudah kita fokus lagi ke iya deh. Euro 2020. Wah. Nah, apa Jadi betul? Wales and Denmark, the two team that are underestimate. Jadi dipandang enteng nih, tapi justru melaju sampai babak 16 besar. Jadi memang tidak boleh di underestimate, tidak boleh dianggap enteng ini sampai sekarang. Betul. Ya justru sebaliknya dua tim ini akan ketemu di babak 16 besar. Iya. Sama-sama mengejutkan. Denmark itu yang tidak habis pikir kau Cak. Iya, betul. Dua pertandingan awal kalah. Kalah. Pertandingan pertama kalah, pertandingan kedua kalah. Iya. Bisa-bisanya sih lolos. Itu. Wih, di pertandingan ketiga menang 4-1 dari Rusia. Wih, nambah ke Rusia. Langsung masuk jadi runner up. Ya tahu. Karena ya juara grupnya situ Italia, Belgia menang 3 kali berturut situ kan. Ya, jadi dikuasai, jadi peringkat pertama dan kedua jomplang di jaraknya. 3. Terus. Nah, ini tentu menarik karena ada juga pertandingan lain, ya. Ini kakak Uca. Pertandingan lain, Italia melawan Austria. Ya, ini di halaman 1 ini kakak Uca. Enggak bisa tong ini dipandangin Iya, Austria betul. ini. Austria ini harusnya David Alaba, kenapa ditulis Alama? Oh, salah ya. Ini nanti coba diperbaiki dulu. Iya. David Alaba ini back kanannya, backnya Bayern Munchen ini, Austria, dan akan melawan tim yang juga tidak pernah kalah, bahkan menang 3 kali berturut-turut ini, Italia ini, ya, yang sering dilatih oleh Roberto Mancini. Ya, jadi preview pertandingan keduanya itu kalian bisa perhatikan simak di halaman Super Bowl sama halaman 1. Tribuners lengkap. Jangan kemana-mana. Oh iya, jangan kemana-mana juga Tribuners. Iya, Kita apa juga itu? punya tayangan yang akan mengulas terkait dengan preview pertandingan 4 negara tadi, ini 2 pertandingan ini tadi. Italia Austria, kemudian pertandingan Wales melawan Denmark, ada ulasannya di channel YouTube Tribun Timur dan fanpage Facebook berita online masa Tribun Timur, berita online masa. Keren Nadi. Iya, kalian bisa menyaksikan tayangannya. Dikemas agak lucu-lucu sih karena Iya. komentatornya tadi lucu-lucu juga. Iya, kalau terlalu serius nanti kamu dibilang disaingi itu aneh. Kita punya event namanya Bincang Bola Spesial, Pesta Bola Eropa. Pesta bola Eropa. Saksikan itu Tribuners. Nah, Iya, terus iya. besok ada agenda virtual, agenda digital seperti biasa. Jam 2 siang live report on the spot. Iya. Iya. Kemudian
jam 3 ada tribun VIP mengetengahkan ada salah satu perempuan bergelar profesor dari Fakultas Hukum Unhas yang kemudian jadi pimpinan di fakultas itu atau dekan. Namanya Profesor Dr. Farida. Wih, teman tak itu kayaknya Satu angkatan, Kak. Masa? Pantas. Itu. Oh iya, beliau kan fakultas hukum, kita dari fakultas ekonomi. Ekonomi, Satu bersebelahan angkatan, tuh. tahu. Bertetangga memang itu Iya. fakultas. Iya, jadi cocok. Nah, sama-sama angkatan 88 nih. Jadi satu fakultas ekonomi, satu fakultas hukum. Iya. Oh, deh. Nah, gitu cerita. Ketahuan kipadeng terus satu angkatan. Iya. Siapa sih ketawa? Jelek na ketawa na Tapi Tribuners. Yang mana Tribuners itu? Sana jelas sekali ketawa na Tribuners. Begitu. Ketawanya begitu tadi. Iya, jelek na. Sudah itu tadi Tribuners. Ada tappingnya juga nanti kita akan mengulas pertandingan itu di Pesta Bola Eropa. Iya. Jangan lewatkan pokoknya. Preview pertandingan Pesta Bola Eropa. Pesta Bola Eropa. Aduh, kita ini selalu Enggak, karena terlalu banyak kita punya ilmu tuh. itulah. Bayangkan gitu. Rindu tak mau ini pergi ke Piala Dunia lagi. Piala Dunia nanti lagi. Dapat sama lagi nanti liput di. Boleh. Sama keliputan lagi. Kita ingat waktu kita Korea Jepang dulu Piala Dunia. 2002. Iya. Iya, nanti 2022 ini kan di Qatar. Sama kayak lagi di. Boleh. Ada surat tugas ke saya. Nanti saya bikin surat tugas juga untuk diriku. Iya nah, sama kayak deh. Oke deh. Oke deh. Kekapian. Kenapa itu PSM? Ada dongkam mas ya? Jangan dong. Dong. Tadi menang besar. Iya. Kita uji coba. Menang besar kayak berapa menang? 4-0. Kasih dikit gitu kalau 4-0. Karena lawannya tim anak muda. Tapi jangan kepandangin dengan anak muda iya. Kumpul Sulsel tadi. Uji coba 4-0. Langsung 2 gol Naceta Anco Jansen. Masa? Ya gue tadi. Cuma dua penalti. Dua-duanya? Dua-duanya. Karena babak pertama itu peluang tadi cederaki, ditarik keluar. Begitulah. Tapi secara keseluruhan mantap itu serangnya. 2 gol, striker penyerang tengah cetak. Terus 2 gol sisanya penyerang sayap. Anak muda ya Rizky Eka cetak 1 gol juga. Sama siapa tadi kata Ilham Udin Armain. Sesi serangan mantap nih, cuma menurut pelatih sama CEO PSM bahwa para pemain ini masih memiliki beberapa kekurangan, utamanya itu di persoalan komunikasi antar pemain. Masih sering miss. Tapi kalau soal yang begitu anjir cukup makan coto kayaknya di sama-sama aja lagi dikasih begitu. Sudah minta mau makan coto. Palu basah tahu belum? Palu basah belum, berarti perlu dikasih palu basah ini. Anak-anak juga tahu. Iya. Gitu PSM. Setelah uji coba tadi direncanakan ada uji coba lanjut. Ini lagi dikomunikasikan nih sama klub Liga 2. Iya. Persiba Balikpapan atau Sulut United. Sulawesi Utara tah? Tunggu beda pelatih dulu datang. Nanti pelatih yang tentu kamu lawan siapa gitu dan di mana? Iya. Di Makassar kah atau langsung nanti di sana di Jawa tah? Iya. Rencananya nanti kick off Liga 1 di Jawa. Kita tunggu saja perkembangannya. Intinya ini tahapan awal uji coba persiapan PSM. Selanjutnya akan diagendakan lagi uji coba sebelum memasuki kick off tanggal 9 Juli 2021. Yes.
ada juga ini berita dari masih dari tim PON ini tapi berita lain. Ini heboh kemarin pas Asnawi sudah speak up di IG-nya memberikan komentar kritikan terkait pembentukan tim sepak bola Sulsel jelang PON Papua. Itu kan ada pergantian pelatih, ada pergantian komposisi skuad pemain. Sudah dijawab sama pihak Asprov dan ini ada jawabannya juga ya dari mantan pelatih yang kasih lolos ke Sulsel di kan ada prapon dulu. Baru masuk topon. Ini yang kasih lolos ke prapon. Coach Maulid Ibrahim. Jago itu. Iya, dipecat ki. Dipecat sama Asprov, tapi dipertahankan sama KONI sama Dispora. Waktu itu. Iya. Tapi sekarang mengalah gitu. Mengalah ki Asprov. Tidak. Coach Maulid bilang waktu itu alasannya dipecat karena masih lisensi ceki. Waktu Januari kayak itu. Iya. Tapi sekarang lisensi BEMI di tahun ini sudah nih baru-baru diambil lisensinya. Iya. Tapi ya begitulah dia bilang. Dia doakan saja tim Sulsel mendapat prestasi lah yang baik meskipun dia sudah tidak lagi bersama tim Sulsel. Semoga ini cepat selesai persoalannya. Siapapun yang main sebenarnya kita dukung saja tuh. Yang penting harus fair seleksinya. Harus dilatih sama yang memang betul-betul punya kemampuan. Harus diisi sama pemain-pemain yang punya kemampuan dan kapasitas lewat seleksi yang profesional, yang adil, supaya lahir ke Asnawi the next Asnawi dari tim PON juga. Sekarang ada di Korea. Ya. Pintar bahasa Korea juga. Selina. Gitu mau dulu kapan? Oke, Pak Deng. Apa? Kampus? Iya, satu pertama. Jadi ini tadi ada bincang kampus. Kita hadirkan mahasiswa berprestasi dari kampus Orange. Iya. Kampus pencetak guru Universitas Negeri Makassar. Iya. Mantap sekarang mahasiswa itu yang mawapres tadi dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Dia rintis startup Itu namanya Oredo Indonesia. Mantap gitu. Jadi tuh startupnya aplikasinya membantu calon-calon mahasiswa yang masih duduk di kelas 3 atau kelas 2 SMA tuh yang mau daftar kuliah untuk menemukan jurusan-jurusan yang tepat menurutnya sesuai dengan akreditasinya apa. Lewat aplikasinya tuh bisa di mentoring, bisa dikasih saran-saran ini kalau mau lulus ini lewat jalur ini begini. keren tahu deh. Itu mahasiswa sekarang saling membantu Memang. harus memang begitu anak muda sekarang tuh. Gitu terima. Tunggu dulu deh. Oke deh. Kayak sekali nih. Ada bagi Pak Deng. Dari Ustaz Kambi pulang nih. Kita kakak di.